Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum ya, monggo Mbak Aura dipimpin. Agak pertamanya. Siapa berarti yang berdoa mulai? Cek kehadiran dulu ya. Ini Mbak Ella, Mbak Naifa, Mbak Atika, Mbak Putri Arum, Diva, Salsa, Vicky, Nabil, Putri Ayu, Aura, Edo, Nadia. Ada yang masuk? Kenapa itu? Kenapa nggak masuk? Sudah. Kita doakan semoga yang sunat cepat sembuh ya. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian? Baik? Sekarang Ibu akan bertanya, apakah ada yang pernah membuat mie instan? Ada yang pernah membuat kopi? Apa yang ada di dalam balik kemasan kopi dan komposisi ada langkah-langkah pembuatan. Oke, nah kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Di pertemuan ini Ibu harap kalian bisa memahami pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, tujuan teks prosedur, dan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada pengertian. Apa sih itu teks prosedur? Ada yang tahu? Atau biasanya teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tata cara pembuatan sesuatu secara berurutan. Yang kedua ada tujuan teks prosedur. Apa sih itu tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur yaitu memberikan petunjuk atau panduan secara sistematis dan terperinci kepada pembaca agar dapat melakukan sesuatu kegiatan atau proses pembuatan secara efektif. Selanjutnya ada di struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama ada struktur teks prosedur pertama ada tujuan. Di tujuan itu kalian tujuannya apa sih membuat teks prosedur? Cara membuat smoothies. Pintar itu bisa nanti visualnya agar teman-teman bisa mengikuti cara membuat smoothies tersebut. Yang struktur yang kedua ada alat dan bahan. Alatnya apa aja yang membuat smoothies? Blender. Jadi bahan. Itu kalau buat masuk di bahan. Masuk di bahan. Yang ketiga ada langkah. Gimana kalian cara membuatnya? Langkahnya dari 1, ya betul. Dan ingat harus urut, nggak boleh yang harusnya nomor 5 itu jadi nomor 1. Selanjutnya kita sudah memahami pengertian dan tujuan serta struktur. Lalu kita akan belajar tentang ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Ada yang tahu kalimat perintah itu apa? Tahu. Apa itu kalimat perintah?
pemerintah. Kalimatnya perintah. Pemerintah berkata. Ya betul itu. Misalkan dalam teks prosedur, potonglah itu Ya, cuma kalimat perintah bukan? Ya. Oke. Kocoklah bisa bu. Bisa. Berarti Oke. kocok itu boleh Bu. Misalnya kocok lah. Boleh. Yang kedua ada penggunaan kata kerja imperatif. Tahu kata kerja imperatif itu contohnya apa? Contohnya apa bu? Aku nggak tahu bu. Seruan. Contohnya apa? Seruan. Adalah, potonglah itu juga bisa. Yang selanjutnya adalah menggunakan konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Setelah itu. Kata hukum. Setelah Di dalam teks prosedur biasanya menggunakan setelah itu atau kemudian. Selanjutnya. Selanjutnya bisa. Oke. Hari ini kalian sudah memahami materi. Hari ini Ibu sudah menyampaikan materi tentang teks prosedur. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah. Apakah kalian sudah paham? Contoh teksnya. Nah, pinter. Contoh teks prosedur. Pertanyaan yang bagus. Bu, apa sih contoh teks prosedur itu? Nah, contohnya tadi membuat kopi. Apa sih dia membuat kopi? Yang pertama apa? Siapkan kopinya. Siapkan kapal. Siapkan biji kopi. Tenang ya, murid-murid. Nah, yang pertama cara membuat Biji kopi. kopi. Biji kopi. Kopi dulu. Oh, salah beli kopi. Kalau kalian mau membuat kopi dari awal, mungkin dari Biji kopi kopi. dulu. Kopinya mana? Oh, itu bisa. Ya kan termasuk prosedur ya Bu, karena banyak. Ya, betul. Oke. Prosedur ya Bu. Ya, betul. Yaudah tadi ngomong cara bikin instan yang pertama. Beli Siapkan panci. Siapkan Airnya harus ada. Minumnya mana? Airnya diapain? Kalau pakai cooler boleh dari dispenser Bu. Kenapa? Kalau pakai dispenser. Itu boleh, itu alternatif. Kalau nggak ada gas itu bisa. Kalau kamu listrik berarti boleh. Iya Bu. Terus habis itu gimana? Kayu bakar jadi boleh Bu. Setelah airnya sudah mendidih, diapain? Buang. Kalian saya Minyak minyak dimasukkan Bu. Terus bumbunya di itu Beda dari piring gimana? mangkok. Kalau Piring gimana kalau piring Bu? nggak apa-apa, mau piring, mau gelas, mau wajan, mau kancing setelah minyak sudah mendidih, kalian dibuang ke lagi. Tolong ya, jangan berisik ya teman-teman. Kita fokus ke materi ini. Oke, setelah minyak sudah matang, Kasih boleh ditaruh di mangkok yang sudah ada Tiriskan minyak. Jadi Kalau diaduk tambah telur boleh nggak, sambil Bu? dihidang. Tambah telur boleh nggak Bu? Toppingnya Itu adalah itu pilihan kalian mau dikasih nasi atau mau isolasi, semua itu bebas ya. Kenapa? Iya, selera kalian masing-masing. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa? Kira-kira gambaran teks tadi udah ya boleh dijelasin ya? Jadi itu Tadi sudah paham? mantap bu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang ibu yang akan bertanya. Ibu akan membagikan soal. Kan kita ada di materi
Nah, nanti kalian mengidentifikasi di sini alat dan bahannya apa aja, terus langkah-langkahnya bagaimana, tujuan kalian membuat ini itu apa. Nah, ini dibagikan. Nanti kalian kerjakan. Oke, itu kamus. Kasih, hijau. Oke, Ibu bagi kelompoknya dulu ya sebelum mengerjakan. Mau pilih sendiri atau Oke, pilih sendiri ya. Kelompok merah. Oke. Nama kelompoknya terserah mau kelompok hewan, mau kelompok boleh. Kalau memang anjing pakainya bubuk. Oke, pinter. Kita itu ya, Cappuccino Assassino. Di presentasi ini kan karena hitam yang nggak kelihatan. Itu contohnya sudah Ibu bagikan di grup. Nanti kalian identifikasi. Untuk kelompok 1 membuat lampion. Setuju? Setuju. Untuk kelompok 2 topi karnaval. Dan yang kelompok 3 gantungan kunci dari tutup botol. Kita kelompok 3 aja ya. Aku mau tiga. Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, itu yang lebih foto yang lebih jelas, gambar yang lebih jelas sudah Ibu taruh di grup. Nanti kalian mengidentifikasi bahan-bahannya apa aja, alatnya apa aja, langkah-langkahnya apa aja, serta tujuannya. Kalau sudah nanti ditulis di sini. Topik yang dipilih apa? Misalkan lampion. Untuk alatnya, alat yang dibentukkan apa? Nanti ditulis. Udah paham semuanya? Tugasnya? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, untuk di mengembangkan kerangka, kamu ditulis ulang di sini tujuan kamu membuat itu apa? Misalkan software, bisa jadi tool sebagai biasa atau sebagai aksesoris. Ibu kelas berapa kita? Ini kita kelas 7A. Oh, 7C. Iya. Aku sampai ini. Aku sampai KF. Berapa? Ibu, nanya. Iya, tanya apa? Aku sampai ini. Makanya sesuai gambar ini. Iya, angka sesuai di gambar. Bisa kan ada 11, kita harus ada 11. Iya, betul. Sesuai yang ada di gambar. Siap, Yang di foto itu nggak jelas. kita sepengetahuan kita aja Bu, apa gimana Bu? Nih, Bu, tujuannya itu sebelum kita membuat ini. iya tujuan kalian itu apa? Apa ada? Aku udah surat itu. Kelompok yang pertama selesai akan mendapatkan hadiah. Ada intinya. Jadi tadi ini bisa dilihat contohnya. Badifa, lagi ngapain? Nggak boleh. Yang bagian kunci itu namanya apa ya? Lantai kunci.
Oke. Ini ada talinya apa? Cari aja gambar sini, gambar 2. Ada yang susah, ada yang mau ditanyakan? Makanya lagi ya, ya. Mau makan kerannya kan Siapa yang main game? Ini HP-nya masih udah semua. Nanti kamu kasih yang nomor 3 itu buat bola apa mama? Yang di kosong. Ini kan udah pisahkan Maaf, nggak boleh makan di kelas. Ini pisahkan apa? Ini kan udah ini kan kalau sekolahnya udah dikenal, nanti kan diikuti. Bisa potong-potong kelas mulai ukuran yang Potongnya sesuai buat berarti. Oh, ini alat tuh. ya ditulis lagi. Itu ditulis lagi aja. Yang tujuan dan tujuannya, terus salah dan bawahnya ditulis jadi satu. Ya, jadi satu. Tulis lagi.
lagi. Tuh aku gak punya spot. Kepeng. Tenang kepeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengembangkan kerangka. Tujuannya mengembangkan kreativitas dan keterampilan seni, mendorong kegiatan daur ulang. Alat dan bahannya tutup botol, cat akrilik, kuas kecil, gantungan, sama paku. Bagian atas, 3 lupis bagian atas utuh, 4 tumbuh hingga 5 pasang gantungan, 6 rapikan. Sudah. Sudah. Oke, ini ada hadiah dari ibu. Asik. Nih Pak Rejo, ini Pak Bu ya, Rejo. boleh. Gak ada, ini pabriknya cuma segini doang. Terima kasih. Ditutup dulu, ditutup iya. dulu. Oh iya lupa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi Bu, mau Bu. Bu yang 2000 itu Bu. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 2 yang tadi udah mau ngomong. Oke. Oh, sorry. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan teman-temannya ya yang masuk di depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada topik yang dipilih. Topik yang dipilih cara membuat topi karnaval dari kertas. Cara membuat topi karnaval dari kertas karton. Alat yang diperlukan ada gunting, ada cutter, alat tulis. Bahan yang diperlukan ada kertas karton, lem, dan daun kering. Iya. Ada yang ketiga langkah-langkah dalam gambar membuat kerangka teks. Yang pertama, siapkan kertas dan bentuk menjadi lingkaran, guntinglah sesuai garis, terus potonglah sesuai ukuran. Keempat, potong kertas kembali menjadi lingkaran segi panjang. Kelima, berbagian pinggiran topi. 6. Siapkan daun-daun kering. 7. Rangkai dan kuatkan daun kering. 8. Rapikan dan perkuat sambungan. 9. Topi karnaval siap digunakan. Tujuannya melatih kreativitas dan keterampilan tangan. Alat dan bahannya ada gunting, cutter, kertas karton, pulpen, alat tulis. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Ada, cukup. Oke. Nih. Oke, ditutup dulu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok 1.
Dari alat yang diperlukan yaitu ada balon, benang, lem kayu, air, alat kuas, gunting. Bahan yang digunakan ada balon, benang bor, lem kayu dan air. Berikut ada laba-laba. Tiup balon sampai berbentuk bulat. Yang kedua yaitu olesi balon dengan lem. Yang ketiga balut balon dengan benang bor. 4. Pastikan semua benang menempel. 5. Biarkan mengering. 6. Pecahkan balon. 7. Keluarkan sisa balon dari benang. Ya, ini. Tujuan membuat lampion. Alat bahannya ada balon, benang bor, lem kayu, gunting, air, wadah. Langkah-langkahnya yaitu Yang ke-1 ada tiup balon sampai berbentuk bulan. Yang kedua olesi balon dengan lem. 3. Balon dengan bol. 4. Pastikan semua benang nempel. Dan yang kelima biarkan mengering. 6. Pecahkan balon. Yang ke-7 keluarkan sisa balon dari benang. Tujuannya kita membuat ini lampion ada di Tujuannya untuk lampionnya untuk apa? Iya, maaf ya, untuk menghiasi malam. Bisa menghiasi tempat yang bilang. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok bentuk-bentuk sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Rahel. Semuanya udah presentasi? Sudah. Ada yang belum? Oke. Dari materi yang Ibu berikan tadi, dari kalian mengerjakan tadi, apa yang kalian dapat di materi ini? Yang pertama kalian belajar pengalihan prosedur. Ya. Pertama latihannya. Yang kedua kita belajar ada apa aja tentang prosedur? Selanjutnya setelah struktur ada ciri-ciri. Coba Mbak Uti dan Mbak Diva sebutkan ciri-ciri teks prosedur. Ciri-cirinya. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif, kalimat perintah. Dengerin ya, imperatif itu yang contohnya itu kayak aduklah, sama kayak kata perintah. Apa bedanya? Beda. Beda. Apa bedanya deh? Itu gimana? Itu ditanyain ciri-cirinya. Masih. Selanjutnya, Konjungsi. iya, sudah dijawab sama Mbak menggunakan konjungsi. Oke, materi hari ini sudah selesai. Minggu depan ada ulangan ya teman-teman. Jangan lupa belajar. Oke. Oke, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Cukup sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.